Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai di sebuah tempat zona demilitarisasi unit polisi sipil Korea Utara, tempat di mana seorang pembelok bakal dihukum mati. Oh ya, Prenjonen itu tempat disebut DMZ, wilayah paling tegang di Korea. Dua negara ini secara teknis masih perang, jadi area ini penuh ranjau dan sniper. Intinya kalau udah masuk sini, hidup kalian benar-benar dipertaruhkan. Di sana kita pun diperlihatkan ada seorang yang jalani rutinitas dia pada malam hari, yaitu bikin sebuah jalur pelarian mulai dari nyimpen barang-barang kayak kompas dan ngebuat sebuah peta buat ngindarin jebakan ranjau. Kita kenalan dulu nih sama orangnya. Dia adalah Sersan Gyunam. Jadi tentara korut ini dari kecil udah dibentuk buat loyal sama negara dulu baru keluarga. Jadi kehidupan mereka ini keras banget. Kemudian besokan harinya pas lagi keliling daerah perbatasan, salah satu anak buah Gyunam yang bernama Dong Hyuk ngeliat para burung terbang rendah. Yang itu ngebuat Gyunam ini jadi panik karena hujan bakal turun beberapa hari lagi yang bisa nutup jalur pelarian dia. 조선 수색대를 만날지도 모르겠습니다. 만나준다고? 프라이드부터 비가 길게 온다고 들었습니다. 새떼가 낮게 나는 것이 비가 올 거. 몇 번째 Dan gak lama dari itu, mereka ini dengar ada suara ledakan yang ternyata itu adalah seekor babi yang nginjek sebuah ranjau. Karena penemuan itu, Gyunam ini langsung ajak para anak buahnya buat makan besar babi guling. 10년을 어떻게 붙였는데? 그죠? 시키고 요 고기나 찾으세요? Di tengah mereka lagi pada mukbang, tiba-tiba seorang petinggi pun datang ke tempat mereka dan nyalahin perbuatan si Gyunam itu. Yang mana ujung-ujungnya, para petinggi diminta babi gulingnya itu buat diserahin ke kelompok mereka, para petinggi yang pakai pakaian merah. Habis itu, Gyunam ini lanjut bertugas ngejaga sebuah menara sambil ngedenger radio favoritnya. Sampai Gyunam ini jadi nostalgia sama keluarganya yang lambat laun semuanya udah pergi satu persatu. 서울에 살고 있고 나이는 28입니다. 아무것도 할 수 없다고 행복은 이를 기다리던 어린 날에 가네. 기억하 아프지 말고. Di tengah momen sedih tadi, tiba-tiba si Dong Hyuk ini datang dengan bilang kalau dia udah lihat semua perbuatan si Gyunam yang berencana buat pembelot ke selatan. Di Korut, orang kabur itu bukan sekedar melarikan diri, mereka dianggap mengkhianati ideologi negara, jadi hukumannya kacau, kejam banget. Tapi Dong Hyuk ini bukannya mau laporin itu, dia ini minta buat ikut kabur karena seminggu lagi adalah ulang tahun ibunya. Dia pengen kasih sebuah hadiah ke selatan. Ngedenger itu Gyunam ini jadi panik, dia langsung emosi nyuruh si Dong Hyuk buat jangan macam-macam, jangan pernah ngomongin ini lagi. 봤습니다. 두 눈으로 똑똑히 봤습니다. 왜요? 나도 동생이랑 나만의 수우째 사는지 모두 듣지 못해서. Kemudian semua orang yang lagi pada tidur, tiba-tiba mereka ini dipaksa buat bangun karena dapat peringatan ada seseorang yang coba buat membelot. Gyunam yang sadar pembelot ini adalah si Dong Hyuk, dia pun langsung nyari keberadaan si Dong Hyuk. 내 절책으로 이동! 반원구멍 어디 있습니까? 돌아가자. 돌아가면 Dan pas udah ketemu, karena situasi udah mulai kacau banget, Gyunam pun langsung nyuruh si Dong Hyuk buat cepet balik sambil minta peta dia yang udah diambil. Tapi si Dong Hyuk ini malah kepala batu. Dia malah pengen tetap kabur sambil nanyain di mana lubang lewatin pagarnya. 구멍 어디 있습니까? 반원구멍 어디 있습니까? 돌아가자. 길 안내하시라요. 가면 나도 모르는 길이라서 개죽이냐. 너 어디 있니?
자기도 모르게 나와 길을 Tapi sayangnya semuanya udah terlambat karena ulah sembarangan si Dong-hyuk. Gyunam ini malah jadi kena batunya dituduh sekongkol sama si Dong-hyuk. Lalu mereka pun diinterogasi tentang siapa yang bikin peta ini. Yang untungnya Dong-hyuk ini masih punya otak. Dia bilang kalau petanya itu adalah bikinan dia. 이거 네가 작성했어. 그렇게 계속 입 다물고 있으면 혼자 다 뒤집어 쓰는 게 내게 맞습니다. 규남 동진 잘못한 거. Dan gak lama dari itu, tim keamanan negara pun datang yang ngebuat semua petinggi di camp pun pada panik. Dan petugas yang datang bernama Hyun Sang. Dia minta detail tentang kasus pembelotan Dong-hyuk sama Gyunam. Tapi pas ngedenger kalau pelaku aslinya cuma satu, yaitu si Dong-hyuk karena ngaku dia yang bikin petanya, dan Gyunam terseret karena alasan dekat doang sama si Dong-hyuk. Hyun Sang ini langsung marah besar dan malah berencana buat ngasih penghargaan buat si Gyunam karena udah berniat buat nangkep seorang pembelot. 임규남 중사는 왜 처벌을 받아야 되나? 두 사람은 말해보라. 임규남 중사가 주범 발생한 부대의 지휘관들 주제에 아주 득이 Kemudian Gyunam ini dibawa ke sebuah tempat cuman berdua sama si Hyun Sang. Bahkan bisa dibilang mereka ini deket lah sampai si Hyun Sang ini nyuruh si Gyunam buat manggil dia ini abang. Yang mana ternyata mereka berdua ini udah saling kenal. Hyun Sang ini adalah pengawas saat si Gyunam ini masih prajurit muda. 규남아. 우리 집 운전수 할 때는 어찌나 평탄평원에 떠서 네 뭐하는 거야? 주어진 운명을 받. 왜 그래? 어릴 때처럼 형이라 부르라. Sedangkan buat tujuan mereka, Hyun Sang ini ngasih tahu kita bakal ke perjamuan direktur jenderal di kantor pusat divisi. Dan ayah mertuanya si Hyun Sang butuh sesuatu buat dibanggain. Makanya Hyun Sang ini bakal bawa si Gyunam dengan label pahlawan yang udah berhasil nangkep seorang pembelot. 같았습니다. 오늘 대부분의 지역에서는 Pas mereka udah sampai di kantor pusat divisi, Gyunam ini langsung dikasih sebuah penghargaan atas pencapaian yang udah nangkep seorang pembelot yang pasti atas dukungan si Hyun Sang. Rejim totaliter sering pakai penghargaan simbolis buat tunjukin kontrol, padahal itu cuman alat politik doang. Tapi itu nggak ngebuat si Gyunam ini senang, dia malah panik pengen balik ke camp karena rencana dia ini bisa hancur kalau dia ini sampai telat tuh hujan bentar lagi bakal turun. Si Hyun Sang yang dengar keresahan si Gyunam yang pengen balik ke camp, dia pun ngasih tahu kalau sekarang Gyunam ini ditugasin ke markas divisi jadi ajudan komandan. Nggak denger itu, makin panik lah si Gyunam. Dan gak lama dari itu, ada seorang prajurit yang ngebawa foto si Gyunam tadi. Karena itulah dia punya sebuah ide. Dia bakal pakai foto itu buat bikin kartu identitas palsu buat ngebantu rencana kabur dia balik ke camp. Pas dia berhasil nemuin satu mobil yang kuncinya kegantung, dia pun bawa komandan camp dia yang udah mabok buat bisa kabur ngelewatin petugas keamanan di gerbang. Dan ya, rencana itu pun berhasil buat kabur dan buat si komandan yang lagi mabok dia pun diturunin di tengah jalan. Tapi pas baru aja napas lega di jalan, Gyunam ini ketemu sama mobil prajurit lain dan pasnya bensin mobil dia ini habis. Di sini karena udah kepalang, Gyunam pun sekalian aja mainin peran baru dia nyamar jadi seorang agen rahasia yang sambil ngasih lihat identitas palsu dia yang baru dia bikin. 임규남 중사요. 그것도 차량을 혼자 몰고 비밀 임무 수행 중입니다. 사단장 틈도 없이 기밀 임무 수행 중이다. 솔직하게 말씀드리지 못하지만 공조한 탈주범이 Walaupun ada keraguan, akhirnya Gyunam ini berhasil meyakinin komandan itu. Bahkan pasnya orang ini adalah komandan tempat para pembelot ditahan.
Jadi Gyunam ini minta bensin sekalian coba buat nyelamatin si Dong Hyuk yang lagi ditahan di sana dengan alibi pemindahan tahanan. 오늘 밤에 같이 간. Tapi pas mau cabut, tiba-tiba ada salah satu petugas di sana yang curiga sama identitas asli si Gyunam. Bahkan ini sampai nganterin ke proses pemindahan tahanan bareng si Gyunam. 아무쪼록 끝까지 협조를 다해주고 갔어. 포위부를 옹성하게 도왔다가 무슨 뒷말 나오려. Gak cuman itu, di tengah jalan nih satu petugas saking gak percayanya, dia pun telepon kenalannya di agen keamanan negara yang ngebuat Gyunam ini bilang kalau atasan dia adalah si Hyung Sang. Yang mana ternyata orang yang dia telepon tadi adalah anak buahnya si Hyung Sang. 뭡니까? 알고 지낸 포위부 요원인데 동지 바꾸라. 아직도 술자리 안 끝. 아가리 조심하라. Karena itulah Hyung Sang ini langsung nelpon balik si Gyunam karena udah terlanjur ketahuan. Gyunam pun langsung bilang apa salahnya melakukan apa yang mau kulakukan. Dia bakal nentuin masa depan dia sendiri. 어쩌라고 이러니? 내 앞길 내가 정했습니다. 하고 싶은 대로 하는데 무너질 게 있겠습니까? Habis itu si petugas cepu ini dapat pesan nyuruh buat balik ke markas yang ngebuat Gyunam ini gak bisa tinggal diam, langsung ribut di sana buat ambil alih mobilnya. 너 밟아라. Dan ya, mobil mereka pun kecelakaan. Gyunam yang masih sadar coba buat ambil peta, dia yang jatuh. Tapi tiba-tiba mereka pun dapat serangan brutal dari Hyung Sang yang udah sampai di sana. Tapi Gyunam ini gak nyerah gitu aja. Dia pun pakai trik licik buat pura-pura mati. Pas tembakan itu berhenti, dia pun langsung ambil petanya dan langsung kabur dari sana sama si Dong Hyuk. 저 개새끼가. Untungnya mereka ini masih bisa selamat lolos dengan lompat ke sungai. Sedangkan si Hyung Sang, dia ini langsung ngabisin si petugas yang cepu yang tahu banyak tentang ngasih pembelotan si Gyunam. Biar nama dia ini gak jelek lah. 탈주한 거 어디까지 보고해서? 사단장 동지. Kemudian kita balik ke tempat si Gyunam. Mereka ini udah sadar tapi langsung dibuat panik sama anak buah si Hyung Sang yang udah sampai di tempat mereka. Di tengah ngumpet itu, tiba-tiba mereka ini malah ketemu sama kelompok lain, yaitu kelompok pembelot dengan pemimpin yang bernama Hyung Ji. Pas mereka ini mau dihabisin, untungnya Do Hyuk ini bilang kalau dia ini baru aja lolos dari sel tahanan Hyun Pong. Yang ngebuat kelompok pembelot ini gak jadi ngabisin mereka karena salah satu anggota mereka ada ditahan di sana. Di tempat yang sama si Dong Hyuk, mereka pengen tahu kabarnya. Jadi friend, banyak pembelot yang gagal nyebrang, mereka hidup sembunyi kayak gini takut tertangkap kedua negara. 형 독립군장에서 죽기 살기로 빠져나온 겁니다. 답답이 새끼. 서봉몰이 누나가 많이 보고 싶다 그랬습니다. Malamnya, di goa markas kelompok pembelot, Dong Hyuk ini cerita kalau orang yang mereka cari masih hidup. Di sel dia selalu ngomong sendiri nyebut rindu sama kakaknya. Karena itulah kelompok pembelot berencana buat nyelamatin orang mereka yang lagi ditahan di sel besok hari. Sedangkan di tempat Hyung Sang, dengan kemampuan analisis dan strateginya yang gila, dia pun berhasil bawa anak buahnya sampai di dalam goa, yang ngebuat mereka pun langsung ngumpet kabur dari goa. 앞으로 전진. 우측 방향으로 일제히 전진. Di tengah ngumpet itu, sayangnya ada satu bocil yang gak sengaja nginjek ranting yang ngebuat Gyunam ini sama si Dong Hyuk numbalin diri buat ngalihin perhatian musuh.
투입. 사격 중지. Dengan strategi yang gila, Hyung Sang ini berhasil ngepojokin si Gyunam ngepung dari segala arah, plus si Dong Hyuk ini kena tembak di 아무도 여기서 kakinya. 살아서 빠져나갈 수가 없어. Yang untungnya, Yunji dan kelompok ini datang ngebantu ngebuat formasi musuh berantakan dan buat mereka berdua berhasil melarikan diri. 원래 자리로 돌아가라. 돌아가라. Karena kegagalan itu dan semua itu gara-gara anak buahnya yang gak ngikutin instruksi si Hyung Sang ini langsung marah besar ngehajar habis-habisan bawahannya itu. Sedangkan di tempat mereka berdua, karena luka tembak si Dong Hyuk yang makin sakit, Gyunam ini terus ngajak ngobrol si Dong Hyuk biar dia ini gak pingsan dan terus bisa jalan. Tapi pas mereka udah sampai deket sama camp, tiba-tiba si Dong Hyuk ini malah jatuh di tengah-tengah pasukan yang lagi pada baris. Yang untungnya, lagi dan lagi, si Gyunam ini kembali nolongin si Dong Hyuk dengan nyamper jadi pasukan. Kemudian mereka pun dikumpulin di tengah lapangan, karena bakal ada info penting dari si Hyung Sang. Dia ngasih tahu ke semua para prajurit bagi siapa yang bisa nangkap dua pembelot, yaitu si Gyunam dan Dong Hyuk, mereka bakal dikasih gelar pahlawan. 민경대대 이곳에서 한 발자국도 벗어날 수 파워로 인해 탈주범이 둘씩이나 탈주범의 시체를 가져온 동무에게는 그러나 탈주를 수여할 것을 약속한다. Ngedengar itu mereka berdua ini langsung bergas buat masuk ke sebuah ruangan, pintu masuk buat ke jalur pelarian yang udah disiapin sama si Gyunam. Pas Gyunam ini udah berhasil lolos lewatin pagar listrik, si Dong Hyuk ini malah sibuk masih di dalam lagi ngorek-ngorek tanah nyari barang hadiah-hadiah yang ketinggalan jatuh buat ibunya. Sedangkan di atas tower, Hyung Sang ini udah ready pakai sniper ya buat nembak mereka berdua layaknya seorang pemburu. Dong Hyuk yang kena tembak di badannya plus udah gak kuat buat lari lagi. Dan dia pun nitipin hadiah buat mamanya di selatan minta si Gyunam ini kasih nanti kalau udah sampai di Korea Selatan. Tapi tiba-tiba dan ya Dong Hyuk pun tewas ditembak dan sekarang tinggal si Gyunam sendirian yang harus melarikan diri dari tembakan si Hyung Sang. Akhirnya Gyunam ini sampai di step akhir paling mematikan, yaitu daerah penuh ranjau. Karena tadi turun hujan, sayangnya semua pemetaan ranjau yang dia udah catat semuanya hancur hilang kerendam air. Yang ngebuat dia pun gak ada pilihan lain selain modal nekat gunain pilihnya. Yang untungnya Gyunam ini berhasil ngelewatin hutan kematian itu dan tinggal dikit lagi dia sampai ke perbatasan Korea Selatan.
Tapi pas ada sebuah gundukan air, dia ini malah masuk ke dalam, yang ternyata di dalam situ adalah lumpur hisap. Karena kegigihan dan tekad yang kuat, Gyunam ini berhasil naik lagi ke atas keluar dari lumpur hidup dan sekarang tinggal dia cari kelompok tentara Korea Selatan. Di tengah itu, tiba-tiba si Gyunam ini malah injek ranjau serta dia ini kedatangan si Hyungsang yang kagak berhenti-berhenti ngejar dia. Di sini Hyungsang pun ngasih tahu kalau nggak ada surga di selatan. Orang asing kayak kau akan gagal di selatan. Jadi gini friend, dari kecil orang Korut itu sering diceritain kalau hidup di Korea Selatan itu kacau, banyak kriminal, miskin dan semuanya dikontrol Amerika. Jadi wajar aja mereka mikir orang yang kabur ke selatan itu hidupnya bakal sengsara. Ngedengar itu, Gyunam dengan tatapan penuh percaya diri bilang kalau nggak apa-apa gagal beberapa kali, dia tinggal coba lagi. Yang terpenting itu melakukan hal yang mau dia lakukan. Dan perbincangan itu pun ditutup sama pergelutan antara mereka. 너 하고 싶은 대로 다 하게 내버려둘 것 같냐 이 말이야. 내 마음껏 실패하러 가는 겁니다. 아무리 몸부림쳐봐야 소용없어. 나도 실패하고 또 해봤다가 또 실패하고. Dan perduelan pun dimenangin sama si Gyunam pakai tinju kerasnya. Karena itulah sekarang Gyunam langsung datang ke sebuah telepon yang ada di sana khusus buat orang-orang yang mau membelot ke Korea Selatan. Tapi tiba-tiba lagi dan lagi Hyungsang ini masih sama gak nyerah, dia terus ngejar ngehalangin si Gyunam buat bisa pergi ke perbatasan Korea Selatan. Pas udah sampai di ujung banget garis perbatasan antara Korut dan Korsel, Gyunam ini malah kena tembak yang ngebuat dia pun terkapar dan cuma bisa terus berusaha dengan tangannya sampai tangannya ini nyentuh pembatas putih di sana. Sedangkan buat si Hyungsang, karena kegigihan si Gyunam dia pun turunin senjatanya dan cuma nonton kegigihan si Gyunam ngelihat dia ini bisa bertahan sampai mana. Dan ya, pada akhirnya dengan kegigihan dan tekad yang kuat, Gyunam ini berhasil nyentuh pembatas itu yang ngebuat Hyungsang ini gak bisa ngejar lagi si Gyunam karena Gyunam udah masuk ke dalam Korea Selatan. Begitu dia ngelewatin nyentuh garis putih, tentara Korut dilarang keras mengejar. Kalau mereka nekat itu bisa picu perang. Dari kejadian tadi, pas balik ke camp, Hyungsang ini ternyata dapat sebuah hadiah dari si Gyunam, yaitu sebuah buku dengan catatan tangan si Gyunam yang berisi, takut akan kehidupan yang tidak berarti adalah kematian itu sendiri. Kalimat itu nyentuh banget, intinya hidup tanpa tujuan cuman bikin kita mati pelan-pelan. Itu friend. Kemudian cerita pun loncat ke 1 tahun kemudian. Sekarang Gyunam ini udah berhasil hidup bebas tinggal di negara impiannya yaitu Korea Selatan. Dan Gyunam ini juga udah akrab sama keluarganya si Dong Hyuk di Korsel. Tak ada yang ngasih hadiah spesial terakhir dari si Dong Hyuk. 간만에 기름이 들어가니 전부 배. 우리 동혁이 잘할 것 같아. 잘했을 겁니다. Dengan itu, cerita kali ini pun selesai. 하지만
그럴 때마다 뭔가를 해내고 싶다는 생각을 하게 되었고요. 새 출발을 응원하며 Kalian pasti kepo kan, kenapa Korsel kok bisa mau ngebantu pembelot rakyat korut? Tenang aja, Mimin udah cari tauin jawabannya. Itu karena Korsel masih menganut visi reunifikasi. Anggapannya korut itu saudara tersesat, jadi setiap pembelot dianggap rakyat Korea juga. Begitulah intinya. Nah, gimana nih film kali ini? Selain seru, banyak banget kan tambahan wawasan buat kalian? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.